Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tumiyah. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai COVID dalam mata kuliah Tata Kelola dan Audit di Sistem Informasi. Kemudian pembahasan mengenai COVID kali ini saya akan membahas mengenai pengertian dan juga sejarah COVID, tahapan COVID dari awal sampai akhir, dan juga hasil akhir dari COVID. Nah, apa sih itu COVID? COVID merupakan singkatan dari Control Objective for Information and Related Technologies. COVID adalah sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk membantu dalam mengelola teknologi informasi dengan efektif dan juga efisien. Jadi, COVID ini adalah sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk membantu mengelola teknologi informasi yang efektif dan juga efisien. COVID secara umum adalah kerangka kerja tata kelola IT yang dirancang untuk bisnis yang ingin menerapkan, memantau, dan juga meningkatkan pengelolaan teknologi informasi. Kerangka kerja ini diciptakan oleh ISAKA yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan kepentingan antara teknis, risiko bisnis, dan juga pengendalian internal. COVID dapat diterapkan di semua industri yang ada di negara, termasuk Amerika Serikat. Jadi COVID ini dapat diterapkan di berbagai industri atau di semua industri di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, yang bertujuan untuk memastikan kualitas, kontrol, dan juga keandalan sistem informasinya. Bagaimana sejarah perkembangan COVID? COVID pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 oleh ISAKA atau Information System Audit and Control Association. Nama awal ISAKA adalah IDP atau Auditors Association yang didirikan pada tahun 1969 dengan fokus pada audit sistem pengelolaan data elektronik. Jadi, pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996. Nah, oleh ISAKA. Yang sebelumnya ISAKA itu adalah IDP atau Auditors Association yang didirikan pada tahun 1969. Berapa banyak versi COVID yang telah dirilis hingga saat ini? Nah, ini adalah versi-versi COVID. Nah, yang pertama ada COVID 1.0 yang dirilis pada tahun 1996. COVID 1.0 ini merupakan COVID versi pertama. Yang kedua ada COVID 2.0 yang dirilis pada tahun 1998. Kemudian yang ketiga ada COVID 3.0 yang dirilis pada tahun 2000. Kemudian yang keempat ada COVID 4.0 yang dirilis pada tahun 2005. Yang kelima ada COVID 4.1 yang dirilis pada tahun 2007 yang merupakan update minor dari COVID 4.0. Jadi COVID 4.1 merupakan update atau penyempurnaan dari COVID 4.0. Yang keenam ada COVID 5 yang dirilis pada tahun 2012. Yang terakhir ada COVID-19 yang dirilis pada tahun 2018. COVID-19 merupakan COVID versi terbaru. Berbicara mengenai COVID 2019 yang dirilis pada tahun 2018, di sini saya akan membahas mengenai COVID-19 itu apa. Nah, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah versi terbaru dari COVID yang dirancang untuk kerangka kerja yang membantu organisasi dalam tata kelola manajemen teknologi informasi. Jadi, COVID 2019 adalah sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk membantu organisasi dalam tata kelola dan manajemen teknologi informasi secara efektif dan juga efisien. COVID 2019 menyediakan panduan lengkap tentang bagaimana organisasi dapat memaksimalkan nilai dari investasi teknologi informasi mereka sambil memastikan manajemen risiko, kepatuhan regulasi, dan juga pengelolaan sumber daya teknologi informasi yang baik. Jadi, fokus dari COVID 2019 adalah memastikan manajemen risiko yang patuh terhadap regulasi.
Nah, mengapa sih COBIT itu dikembangkan? COBIT dikembangkan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam mengelola dan juga mengendalikan teknologi informasi secara efektif. Bagaimana tahapan dari awal sampai akhir? Nah, tahapan COBIT dari awal sampai akhir itu seperti apa? Tahapan yang pertama adalah memahami kebutuhan bisnis. Organisasi harus memahami secara mendalam mengenai tujuan strategis dan juga operasional bisnis tentang bagaimana teknologi informasi yang dapat mendukung pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua, ada penentuan domain relevan yang merujuk pada proses mengidentifikasi domain tata kelola dan manajemen yang relevan untuk suatu organisasi berdasarkan tujuan strategis dan operasional yang ingin dicapai. Yang ketiga, memahami praktek-praktek yang merujuk pada proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis praktek-praktek yang ada di dalam organisasi terkait dengan tata kelola dan juga manajemen teknologi informasi. Yang keempat, ada penilaian keadaan saat ini yang merujuk pada proses penilaian kondisi dan kapabilitas tata kelola serta manajemen ilmu teknologi organisasi pada saat ini. Yang kelima, ada penentuan tujuan dan juga sasaran. Yang keenam, ada perancangan dan juga solusi. Yang ketujuh, ada implementasi yang merupakan rujukan pada proses penerapan solusi yang telah dirancang untuk mendukung tata kelola dan juga manajemen ilmu teknologi. Yang kedelapan, ada pemantauan dan juga pengukuran. Yang kesembilan, ada evaluasi dan juga perbaikan. Yang ke-10 ada pelaporan dan juga komunikasi. Yang ke-11 ada pemantauan kontinu. Yang ke-12 ada penerapan dalam sebuah organisasi. Jadi tahapan-tahapan COBIT ini harus kita pahami, yang kemudian bisa kita perinci untuk mendapatkan hasil akhir yang baik. Nah, bagaimana hasil akhir dari COBIT 2019? Hasil akhir dari penerapan COBIT 2019 adalah yang pertama, keselarasan ilmu teknologi dengan tujuan bisnis. Jadi, ilmu teknologi mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Yang kedua, mengelola risiko yang efektif yang merupakan risiko teknologi informasi dikelola secara proaktif dan mengurangi dampak negatifnya. Jadi, pengelolaan risiko di sini adalah mengurangi dampak negatif dari adanya risiko. Yang ketiga, ada efisiensi operasional yang merupakan proses teknologi informasi berjalan optimal dan menghasilkan nilai yang maksimal. Yang keempat, itu ada kepatuhan yang merupakan memahami regulasi dan juga kebijakan yang berlaku. Yang kelima, ada transparansi dan juga akuntabilitas. Informasi kinerja teknologi informasi dilaporkan secara jelas kepada pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini adalah misal karyawan dan juga staf-staf yang ada di contohnya perusahaan seperti itu. Yang keenam, ada peningkatan berkelanjutan atau evaluasi dan juga perbaikan proses teknologi informasi secara terus-menerus. Nah, mungkin cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Pesan saya, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.